Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Share rutinitas hari ini. Sebelumnya seperti biasa aku ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah like video aku, udah nonton sampai akhir dan selalu support aku sampai saat ini. Makasih banyak ya teman-teman. Maaf ya kalau aku tuh udah jarang banget uploadnya, karena gimana ya teman-teman, kayak up down gitu ya, yang nonton itu mentok segitu-gitu aja. Aku tuh masih belum nemuin niche-nya aku tuh di mana. Sedangkan aku tuh mau food prep lagi seperti biasa. Kalau harga ayam masih mahal itu aku kayaknya nggak belanja dulu. Nah ini tuh kebetulan banget suami tuh tiba-tiba kayak dadak gitu kan ngajak beli lele. Ini tuh lele langganan aku ya teman-teman, dan aku tuh juga kenal banget sama mbaknya. Pokoknya udah punya WA, kalau tanya apa-apa itu juga di mbaknya. Di tempat aku di sini tuh lele harga 1 kilonya tuh 25.000. Kalau di tempat teman-teman berapa nih? Nah kalau 1,5 tahun yang lalu lah ya, itu harga lele masih 21.000 ya. Gak kerasa sekarang itu semakin mahal jadi 25.000. Ya walaupun UMR itu naik, tapi kayaknya naiknya itu kayak nutupin bensin buat kerja gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Pokoknya gimana caranya kita ini loh biar bisa dapat penghasilan tambahan income gitu ya, biar gak apa ya biar begitulah. Dan ini aku juga beli ikan nila. Ikan nilanya ini kalau di tempat aku ini 1 kilonya 30.000. Aku kalau di luar sana nggak tahu sih ya teman-teman, cuman kalau untuk lele di luar sana itu ngejualnya 28.000 sampai 30.000. Ini karena aku langsung ke orang yang ternak langsung gitu ya, makanya harganya tuh mirip. Dan biasanya ini kan karena aku deket gitu ya sama mbaknya, itu biasanya aku dilebihin gitu kiloannya, dilebihin sedikit gitu, alhamdulillah ya. Dan ini aku juga mau nunjukin nih teman-teman, kalau tempat ternak lelenya tuh kayak gini. Ini tuh kayak masih kecil-kecil campur gitu ya. Ini ya mau jahat, dia seneng banget sampai nggak mau pulang pengen liatin lelenya ini teman-teman. Dia tuh suka banget sama ikan. Ya begitulah ya. Mau cerita yang lainnya lagi, mau cerita lele dulu ya. Nah ini tuh ternyata untuk yang nilainya itu ada di halaman sebelah sana, udah nggak bareng lelenya ini. Biasanya kan kayak sebelahan gitu kan, ternyata udah beda, dan sini tuh khusus buat lele aja. Jadi sepanjang halaman mbaknya yang samping kiri itu full lele ya, kayak gini teman-teman, banyak banget ya. Aku kalau beli lele selalu di sini. Kalau untuk harganya dan kualitasnya udah terjamin karena dari peternaknya langsung. Dan ini udah selesai ya. Dan ini lanjut, aku mau beli sarapan karena di rumah itu nggak ada apa-apa. Jadi aku beli nasi cawuk. Suami aku tuh nggak mau, ya udah aku aja. Ini tuh kayak itu loh teman-teman, kayak ada kuah kelapa sama kayak kuah pindang, ikan pindang gitu campur dari satu. Kalau di tempat teman-teman namanya apa nih? Nah itu ya, mau jadi dia tuh duduk santuy di situ. Ini sih aku pertama kalinya ya di tempat yang tadi, dan harganya 10.000 satu porsi. Nah ini ya penampakannya di dapur aku, asli super berantakan. Itu yang belum dicuci, dan yang sebelah sana yang udah di atas itu yang udah dicuci semua. Jadi ini tuh aku mau beresin semuanya ya teman-teman. Nah hari ini itu aku sama suami rencana mau bikin bakso, tapi dagingnya itu pakai daging sapi sisa kurban yang kemarin ya. Jadi kayak sisa seperempatan gitu kan, ya udahlah dibikin bakso. Ketimbang dibikin yang lain-lainnya kan sayang banget ya teman-teman, kayak sedikit nanti hasilnya. Kalau jadi bakso kan nanti ketambahan sama tepung tapioka, jadinya hasilnya ya lumayan lah ya, walaupun nggak banyak tapi lumayan untuk 1 harian atau 1,5 harian gitu tuh cukup. Cuman nggak aku record videonya karena aku upnya tuh di Instagram. Nah tadi itu aku mulai lap-lapin semua. Ini tuh sebenarnya penting gak sih teman-teman? Jadi menurut aku kayak penting gak penting gitu ya, kayak punya rak buat pengering habis cuci piring gitu. Dulu tuh aku punya, cuman kayak kebesaran gitu kan, makanya nggak dipakai. Terus aku kasihkan ke orang. Nah aku lihat vlognya teman-teman kayak gitu tuh rasanya kayak netes semua gak sih? Kayak airnya gitu. Kalau aku biarin kayak gini nih kan kayak ada yang masih ada airnya, terus ada yang masih kering. Makanya ini tuh aku siapin lap juga buat ngelap yang masih basah-basah gitu. Soalnya kalau nggak dilap nanti kalau kering gitu, kalau pas kering nanti tuh kayak
ngebekas gitu loh, ngebekas sisa airnya kayak bulat-bulat gitu. Makanya ini aku pakai lap. Kira-kira penting nggak ya? Kalau memang penting nantilah ya, nggak tahu kapan gitu aku mau beli rencananya, insya Allah ya. Terus ini lanjut ya, aku lap-lap lagi. Ini juga ada chopper. Habis bikin apa ya? Ya begitulah. Ini cucian piringnya tuh banyak banget karena memang dari tadi malam itu belum aku langsung taruh ke tempatnya masing-masing ya teman-teman. Jadi tadi malam itu tiba-tiba sebelum tidur itu aku tuh kayak pengen beres-beres gitu ya. Soalnya kalau rumah berantakan itu kayak gimana gitu ya, nggak serak. Salah satunya kayak cucian piring ya, semisal yang kayak banyak banget gitu baru aku cuci piring. Tapi kalau sedikit gitu biasanya sih aku biarin sampai besok paginya gitu. Yang penting sampah-sampah itu udah nggak ada lagi di belakang. Teman-teman lagi apa nih hari ini? Lagi masak apa? Teman-teman semangat terus ya bikin kontennya, hebat banget uploadnya setiap hari, Masya Allah. Pengen deh kayak gitu ya, tapi ini aku tuh pokoknya aku semenjak karena kolesterol habis makan durian itu jadwal aku amburadul semua teman-teman. Habis sakit itu bener-bener amburadul banget. Makanya aku gak bisa serajin dulu ya kalau buat upload yang video YouTube ini. Apalagi kalau viewersnya tuh naik turun gitu kayak bikin gimana gitu ya, kayak semangat gak semangat gitu. Padahal memang kuncinya biar viewersnya makin naik ya harus disabarin, ditelatenin dan selalu up video ya teman-teman. Entahlah ya aku ini ya. Nah ini terus tadi itu cucian piring udah kotor, itu aku udah cuci langsung, udah aku rekod karena di kamar mandi ya. Dan ini aku lanjut buat nata-natain lagi di sini. Habis selesai cucian yang udah bersih ditambah lagi nih ya teman-teman. Apalagi ini tuh habis sarapan sembarang kalir gitu ya. Jadi sekalian aja diberesin. Dan tadi itu juga suami bikin kopi. Nah itu juga ada lele ya. Itu lelenya nanti nunggu kan habis aku keluarin dari freezer ya, jadi nanti mau aku goreng karena Moza itu suka banget sama lele. Dan lanjut ini aku mau unboxing teman-teman. Ini tuh aku dapat kiriman apa sih ini, kayak alat cetak gitu ya. Jadi alat cetak puding, bolu itu aku rata-rata dikirim dari toko ini. Jadi bagus-bagus gitu cetakannya, itu bener-bener cetakan yang kekinian gitu ya teman-teman, nggak kayak cetakan yang lama gitu. Dan kalau pakai cetakan ini itu looknya itu jadi mewah gitu loh, kayak bener-bener mewah, terus kayak tampil beda gitu loh ya. Nah ya pokoknya begitulah ya. Dan ini packingannya tuh juga bener-bener bagus, dikasih kardus, belum lagi yang dikasih bubble wrap. Di toko Shopee-nya itu ratingnya juga bagus banget, penjualannya tuh juga banyak banget. Makanya aku percaya banget sama toko ini dan jadi langganan gitu. Dan alhamdulillah selalu dikirimin yang bagus-bagus. Ini tuh banyak ya, aku nggak nyangka sih kalau dikirimin banyak kayak gini. Ini tuh ada cetakan yang mini, aku kalau nama-namanya tuh lupa ya teman-teman. Jadi kan kayak ada namanya Hassel, terus Spin, apalagi gitu ya. Pokoknya banyak banget variasinya itu. Jadi setiap cetakan gitu kayak ada nama-namanya gitu loh. Nanti insya Allah ya, kalau aku inget ya teman-teman, bakalan aku cantumin di deskripsi box untuk link pembelian cetakan ini ya. Nah kalau yang mini-mini ini aku tuh dikirimin sekitar 6 piece ya per satu modelnya. Nah kalau yang agak besaran ini itu aku dikirimin 3 piece. Jadi ini ada tiga macam model kayak gitu. Aku lupa ya namanya ya teman-teman. Pokoknya 3 macam gitu. 4 deh, 4 ya. Yang isi 3 ini tuh ukurannya agak besar gitu. Ini bisa dipakai untuk puding atau bisa dipakai untuk kukusan gitu ya. Kalau semisal bikin bolu gitu. Nah yang aku paling tunggu-tunggu ini tuh loyang persegi panjang yang dipegang sama Moza itu ya teman-teman. Karena aku tuh pengen banget bikin brownies ala Amanda gitu ya. Karena aku udah nemuin resepnya, resep yang sering banget aku recook dan memang rasanya tuh enak banget, selalu kayak gitu. Jadi gak semangat, astagfirullahaladzim. Jadi semangat deh ya kalau mau bikin-bikin gitu. Ya Allah, aku ini gimana sih ngomongnya blebet-blebet. Terus ini malamnya ini tuh nyenengin Moza ya. Jadi kita itu kayak di Taman Belambangan gitu kalau di tempat aku namanya. Mumpung suami juga libur kan, pokoknya kalau suami libur itu aku sempetin aku sama suami itu biar nyenengin anak gitu ya teman-teman. Soalnya anak kecil itu cepet banget besarnya, apalagi buat nyimpen memori bahagia gitu ya. Terus ini juga aku ambil kok enak banget ngambil ya. Ini aku beli teman-teman. Ini ada kue leker,
beli pesen satu porsi, sama tadi itu kan yang pertama itu ada telur cukit gitu loh, itu aku juga beli satu porsi. Nah ternyata ini Moja kekurangan, ini dia minta naik mobil-mobilan remote gitu kan, aku nggak tahu ternyata sama suami. Jadi sebelum kita makan-makan cemilan tadi itu ini nungguin Moja selesai naik mobilnya. Ya begitulah ya. Terus ini aku juga habis ini mau keliling-keliling lagi, nggak tahu nanti mau beli-beli apa lagi gitu ya teman-teman. Dan juga ini lekernya lumayan sih, tapi lebih enakan bikin sendiri. Nah ini ya pas pulang, kebetulan banget di dekat rumah aku tuh juga ada acara seblang gitu ya. Jadi kayak acara tradisional di Banyuwangi gitu, selalu rutin setahun sekali tuh selalu ada gitu ya teman-teman. Dan suami aku tuh lupa kok lewat sini, tapi akhirnya kita bisa lah ya kayak masuk dusel-dusel gitulah pokoknya. Dan sekian dulu ya teman-teman video aku kali ini, maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum.